Ketika sudah mengumpulkan, sudah ada fotonya, anak ini bilang, "Bu, tahu gak Bu ayah saya bilang apa? Ini adalah puisi pertama dari kamu yang ayah nggak bisa ngomong apa-apa." Orang tua perempuan, si ibu pun bilang, "Makasih ya Bu, hubungan si ini dan ayahnya akhirnya baik lagi sekarang." Nah mungkin itu salah satu manfaat dari pembelajaran sosial emosional. Halo Sobat Pendidikan Guru Indonesia, apa kabarnya nih? Masih di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran, tempat di mana informasi, ide-ide, dan semangat baru ketemu jadi satu obrolan seru. Wow, mantap. Masih bersama saya, Lydia, dan tentunya masih juga ditemani oleh ibu guru kita, yaitu dengan Bu Putri, halo kali dia. Halo Bapak Putri. Gimana kabarnya sehat? Luar biasa, sehat, mantap, semangat. Yes, yes, yes. Udah kayak slogan ya, kayak saking semangat. Saking semangatnya. Kak Putri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini kita akan bahas apa Kak Putri? Langsung nanya. Oke. Bahas apa nih kita yang enak Kali ini kita bahas sesuatu yang gak kelihatan. Gak kelihatan, Tapi kirain. dan kasat mata tuh gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi bermakna. Ih, dalam banget ya. Gak kelihatan tapi bermakna. Apakah itu Kak Putri? Mungkin Mas dan Mbak Guru pernah mendengar suatu hal ini, yaitu PSE. PSE. Iya. Saya tahunya PSI. Jangan, kalau itu saya nggak ikutan loh ya. PSE ya. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Mas dan Mbak Guru mungkin pernah mendengarnya. Oke, ini disclaimer dulu ya. Iya. Walaupun saya sekarang pendidik, lagi-lagi saya mau mengingatkan kalau saya ini masih anak bawang Bapak Ibu ya. Kalau di dunia instansi pendidikan, Iya. kalau di korporasi saya memang sering. Nah, tapi kalau di dunia korporasi saya belum pernah mendengar nih PSE. Kalau PSI sering dengar. Nah, kalau di dunia pendidikan nih, PSE sendiri itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin dulu ya. Siapa tahu ada Mbak Guru dan Mas Guru yang notabene sama kayak saya ini masih baru, masih anak bawang yang nggak tahu apa itu PSE. PSE itu merupakan pendekatan pendidikan. Singkatan dari apa dulu nih PSE PSE? adalah pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Jadi PSE itu pendekatan pendidikan yang mengelola. Jadi si siswa itu lebih bisa mengenali emosi, mengelola emosi. Jadi siswa itu bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan untuk bisa bertanggung jawab. Oke, sebuah pendekatan dalam pembelajaran ya. Iya, pendekatan pembelajaran yang lebih mengajarkan kepada siswa untuk lebih kenal nih emosinya. Jadi dia lebih bisa mengelola sehingga si siswa ini bisa mengambil keputusan. Oke, lebih ke pendekatan pembelajarannya ya. Betul. Karena kadang kita ya jangankan siswa, kita sebagai pendidik, kalau kita mengambil keputusan yang disisipkan oleh emosi, itu kan bahkan ada yang bilang, jangan ambil keputusan saat lagi marah, ya. Nah itu salah satunya. Oke, jadi pentingnya itu ya. PSI itu ternyata pendekatan yang memang sangat penting. Dan senangnya adalah itu diterapkan di pendidikan SD, SMP, SMA. Oke. Jadi PSE ini mulai dimasukkan. Alhamdulillahnya menurut saya itu bagus. Jadi memang sudah terintegrasi atau masuk ke pendidikan itu sendiri ya. Kadang kan PSE ini diidentikan dengan BK gitu Kak. Maksudnya pendidikan konseling. khusus untuk Ya, emosional kan biasanya masuknya ke ya itu tadi ke bimbingan konseling. Nggak ada tuh dalam pelajaran-pelajaran. Nah, itu gimana tuh kaitannya dengan PSE sendiri ke bidang studi khususnya bahasa Indonesia ya. Saya tahu bahasa Indonesia aja ya. Guru bahasa Indonesia buat Mbak Guru, Mas Guru atau Ayah Bunda atau siapapun yang nonton channel ini, sekali lagi saya informasikan kalau Kak Putri ini adalah guru SMA di salah satu sekolah di Jakarta. Jadi memang realnya gurunya guru bahasa Indonesia ya Kak ya. Betul. Oke, jadi baik lagi terkait dengan PSE ini dengan pelajaran bahasa Indonesia sendiri. Oke. Gimana? Kalau misalnya di bahasa Indonesia ya Kak, alhamdulillahnya bahasa Indonesia itu sangat dekat dengan emosional. Jadi bahasa Indonesia itu bisa menjadi wadah untuk siswa mengekspresikan emosionalnya. Ada beberapa materi Kak, itu ada puisi, ada drama, Lagi-lagi puisi ya. drama, ada juga drama maksudnya ketika si anak ini memerankan sebuah tokoh ya. Drama memerankan ya. Bukan drama bahasa Indonesia drama banget nih. bukan itu ya. tapi bagaimana si siswa itu memerankan tokoh, bermain peran, betul. Ada juga cerpen, cerita pendek gitu kan.
intinya adalah, si bahasa Indonesia ini bisa menjadi wadah untuk siswa mengekspresikan, apa yang mereka pikirkan. Karena kadang kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kan taunya cuma kaku aja gitu kan, Baku, belajar yang baku, belajar yang kaku. Padahal bahasa Indonesia ini, gimana siswa itu bisa menuliskan apa yang mereka pikirkan ke dalam tulisan, atau apa yang mereka pikirkan untuk dibicarakan. Kadang kan gitu ya, jangan kan mereka gitu, siswa kita aja kadang maksudnya sih gitu, Bu, gitu. Maksudnya gitu. Nah, itulah pentingnya menyisipkan PSE ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sosial emosionalnya, Betul. bagaimana memasukkan itu Betul. ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi murid atau siswa ini bisa meluapkan atau mengekspresikan Betul. apa yang dia rasa gitu Iya, ya. kadang kan siswa tuh, gimana perasaan hari ini? Kadang siswa cuma taunya senang, sedih, Gimana ya perasaannya ya? bahagia, gitu-gitu doang kan. Gitu Padahal doang. yang lebih penting adalah bagaimana perasaan dia sesungguhnya yang dia rasakan. Sedihnya karena apa, bahagianya karena Karena apa, apa? Lebih 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 tahu tepatnya. sebab musababnya ya, Betul, bisa mengungkapkan perasaannya. Aduh, dalam banget gitu ya kalau Jadi belajar bahasa biasanya Indonesia. seperti itu. Ini lagi-lagi nih memang, ini saya kalau dari sekolah mungkin dapat nilai bahasa Indonesianya 6 kali ya, 5 kali ya. Bisa dicontohkan lebih konkret nggak? Lebih nyata Oke, nih. oke. Gimana sih PSE ini, pembelajaran sosial emosional ini diterapkan di pelajaran bahasa Indonesia khususnya yang Kak Putih ajarkan ini? Oke. Mungkin di scene-scene sebelumnya itu saya sudah pernah membahas bahwa saya memberikan tugas menulis puisi, temanya ayah gitu kan. Nah, tapi nulis puisi ini nggak cuma mereka nulis puisi aja gitu, enggak, Kak. Jadi itu saya memberikan sebuah video dulu, Oke. videonya itu tentang ayah. Oh. Bagaimana si ayah itu sudah bekerja tapi si anaknya itu terus meminta tanpa tahu kondisi ayahnya. Ada ceritanya di situ sampai akhirnya selesai. Mereka bisa merasakan sendiri emosi yang ada dalam film. Oke. Dan mereka langsung menganalogikan kepada ayahnya masing-masing. Bukan menganalogikan sih, lebih tepatnya menginterpretasikan Oke. pandangannya itu ke dalam diri dia sendiri. Gimana nih ayah kita, oh ternyata ayah begini, oh ternyata saya salah begini. Di situ mereka dengan pikirannya masing-masing, dengan perasaannya masing-masing, saya meminta mereka untuk menuliskan puisi akronim dari nama dia. Misalnya nih, Kak Lydia, Akronim akronim ya. puisi. Oke. Misalnya Lydia Makmur, LIDYA. Oh, L itu apa? akronim yang dari Mas Guru ya, yang baru nih, Iya. yang harus diingat lagi. Jadi misalnya Lydia, LIDYA. L itu kali dia mau menuliskan apa, I itu apa, D itu apa. Oh, kayak jadi ingat kayak dulu zaman-zamannya Orji, ada yang tahu kan dia? Yang udah punya file dulu ya, Oh iya buku diary, sih, Lydia origami L, ya. lucu orang. Itu bukan sih? Oh itu akronim ya, oke. Itu namanya Saya ingat sekarang. Ya itu namanya akronim, tapi Iya. saya meminta mereka untuk mengisi akronim namanya dengan berpuisi tentang ayah. Berpuisi tentang ayah. Betul, dari video yang sudah saya tampilkan otomatis. Nah, setelah itu mereka membuat puisinya, lalu di bawahnya itu disertai oleh tanda tangan si orang tua, si ayah. Kalau Tangan ayahnya. tanda tangan ayahnya Oke. beserta tunjukkan fotonya ketika mengumpulkan. Karena Foto ayahnya atau karena kalau foto apa nih? dia sama ayahnya berdua sebelahan sama Oh, puisinya diginiin. foto terkini. Foto gini, ada puisinya diginiin gitu. Oh, oke. Jadi Karena si anak ini setelah bikin puisi dari akronim namanya tadi, terus dikasih ke ayahnya tanda tangan, foto sama ayahnya sama puisi. Karena luar biasa. ini balik ke emosional ya. Karena pertama, anak SMA itu lebih cenderung sudah memiliki pikirannya sendiri. Yes. Sudah tahu gengsi lah ya. Yes. Diantar sama papa mama. Udah sampai sini aja, mau sampai depan sama orang malu ya. Kadang dianterin cium, kita apa sih cium nggak mau. Sudah kayak mulai tahap gengsi Yes, menuju kedewasaan kan. Jadi mereka mau terlihat mandiri, mau terlihat lebih dewasa gitu. Makanya mereka itu cenderung tidak mau membicarakan kasih sayangnya kepada orang tua. Oke. Makanya mereka gengsi, oh jangan lah Bu, gak usah Bu gitu. Gak mau dikasih ke ayah saya, malu, malu
gitu kan itu. Iya, iya. Jangan tuh saya baru habis minta duit," kayak gitu kan ya. Maksudnya, si anak ini lebih cenderung malu kalau misal mengungkapkan kepada si ayah, Iya, beda sama ibu. apalagi kalau seandainya anaknya cowok ya. Cowok, iya beda sama ibu. Iya, iya, iya. Nah, lalu ada satu cerita ketika si anak ini bilang sama saya, "Bu, saya tuh jarang ketemu sama ayah saya, Bu. Oke. Ayah saya kapan ya pulangnya ya? Mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi ya, Bu. Saya juga lupa, Bu, jadwal ayah saya." Jadi ayahnya itu pergi ke luar kota, kerja di luar kota. Oh, dinas Iya, luar dinas kota. luar Yang luar pulangnya kota. jarang-jarang. Betul, Oke. dia baru balik lagi. Oke, kayak Bang Tohib ya. Enggak dong, kalau Bang Oke. Tohib negatif ya. Oke, oke. Makanya negatif, kalau Oke, ini oke, positif kan Iya, cari iya. nafkah Iya, ya. oke. Nah, ketika itu si anak ini akhirnya saya bilang, "Coba aja dulu." Saya tuh jarang Bu ngobrol sama ayah saya. Oke. Saya itu WhatsApp aja paling saya cuma minta duit, Bu. WhatsApp saya cuma minta apa yang Bayaran saya sekolah. minta, iya, cuma Oke. nggak ada bayaran sekolah. Bayaran sekolah. Cuma buat minta apa gitu. Oke, oke. Saya jarang banget kayak bapak saya. Lalu dicoba aja dulu. Nah, saya konfirmasi ke wali kelasnya, Wali saya kelasnya. konfirmasi ke orang tuanya kira-kira bisa atau enggak. Oke. Ternyata bisa. Oke. Dan ketika itu yang saya buat kaget adalah si anak, si anak bilang gini, "Bu, tapi, ayah saya pulangnya masih akhir bulan." "Ayo, nggak apa-apa, 2 minggu lagi kamu baru mengumpulkan." Jadi saya memang kasih jeda waktu. Fleksibel ya. Saya kasih jeda waktu Jeda waktu. untuk mengumpulkan. Mengumpulkan. Kalau untuk membacakan puisinya semua baca, Oke. tapi untuk mengumpulkan tergantung dari si ayah ini sendiri. Oh, oke, 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 oke. Nah, ketika sudah mengumpulkan, sudah ada fotonya, anak ini bilang, "Bu, tahu gak Bu ayah saya bilang apa?" "Apa tuh?" "Ini adalah puisi pertama dari kamu yang ayah nggak bisa ngomong apa-apa." Aduh. Terus langsung, "Bu, makasih ya, Bu. Kenapa?" Akhirnya saya bisa ngobrol sama ayah saya. Terus habis itu saya main sama ayah saya. Ternyata ayah saya begini, begini, begini. Dan orang tua perempuan, si ibu pun bilang, "Makasih ya Bu, hubungan si ini dan ayahnya akhirnya baik lagi sekarang." Oke. Nah, mungkin itu salah satu manfaat dari pembelajaran sosial emosional Emosional. melalui bahasa Indonesia. Oke. Jadi mereka belajar untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan, dia pikirkan ke dalam tulisan yang bisa dirasakan juga oleh si tujuannya, si ayahnya. Luar biasa. Jadi pengen balik lagi ke SMA. Jangan dong. Jadi benar-benar murid atau siswa ini merasakan secara emosional ya Betul. bagaimana kehadiran orang tua atau emosional mengungkapkan perasaannya yang mungkin nih ya mungkin waktu zaman kita nih zaman Mbak Guru Mas Guru beberapa puluh tahun lalu mungkin itu tidak dilakukan dan tidak ada di sekolah kita ya. Jadi bagaimana perasaan ini ternyata memang punya peran penting ya secara emosional. Duh, jadi baik-baik lagi benar ya SMA. Karena kan balik lagi ke Lydia ya, karena kan ilmu itu kan dinamis juga ya. Dinamis ya. Semakin berkembang juga, teknologi juga masuk, semakin berkembang, maka ilmu juga semakin berkembang. Apalagi bahasa ya. Betul, apalagi bahasa. Bahasa juga sama kan. Bahasa itu kan sifatnya dinamis juga. Dinamis. Makanya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, PSI ini penting. Oke. Karena kan bahasanya dinamis, anak-anaknya pun perkembangannya semakin Masya Allah ya, semakin luar Beda biasa, banget beda tiap banget generasi. sama zaman kita gitu kan. Nah, jadi PSI ini mendukung salah satu faktor pendukung utama yang penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kayak contohnya nih Kak, kalau zaman dulu kan cuma bahasanya itu tidak terlalu banyak ya yang Iya, formalnya ya. Kalau sekarang kan kayak ada statue tuh Kak. Apa tuh statue? Saya baru tahu ternyata statue itu singkatan ya. Iya, Setelan cuek. Nah, itu kan kalau zaman dulu kan nggak ada tuh statue. Cuek aja udah. Ya, kalau Nggak ada sekarang ada namanya, bahkan ada yang kategori bahasa Jaksel lah, Yoi. bahasa Jaktim lah, gitu. Gitu kan ya. Banyak Iya, karena iya. bahasa itu juga dinamis, Dinamis, maka kita pun sebagai pendidik mau tidak mau pasti akan mengikuti Yes. perkembangan itu, tapi kita pun sebagai pendidik atau kami sebagai pendidik juga harus mengingatkan batasan-batasan itu ke siswa. Penting banget ya. Pentingnya. Walaupun bahasa itu dinamis, Betul. di luar kayak bagaimana itu balik lagi kayak seperti kita bahas ya. Di luar itu terserah
bebas, tapi kalau konteksnya udah lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu balik lagi ke aturannya lagi. Betul. Lebih bijaksana Lebih dalam bijaksana. menerapkan ilmu yang dimiliki. Mantap, luar biasa. Jadi saya tahu ya. Jadi saya tahu apa itu PSE dan apa itu bedanya PSE dan PSI. Balik lagi. Oke, Kak Putri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Mbak Guru atau Mas Guru atau Ayah Bunda atau siapapun itu yang nonton channel kita terkait tentunya pembelajaran ini PSE pembelajaran sosial emosional. Oke. Silakan Kak Putri. Oke, menurut saya pribadi, sebetulnya sebelum siswa bisa memahami teks, ada kalanya kita sebagai guru atau kami sebagai guru itu bisa mendengarkan mereka terlebih dahulu, bisa memahami mereka terlebih dahulu. Mungkin mereka ada dari mereka yang belum bisa mengeluarkan suaranya atau belum bisa mengerti isi teksnya, tapi ketika kita membantu mereka dengan mengerti, mereka bisa menemukan suara mereka. Oke, Contohnya gini Kak, maksudnya adalah ketika siswa ini harus kita ajak untuk nyaman dulu, nyaman dulu. untuk enjoy dulu nih belajar Oke. sama kita. Akhirnya dengan kalau misalnya dia sudah nyaman sama kita, mau sebanyak apapun tugasnya, pasti siswa ini akan menjalankan dengan baik. Ngerjain ya. Ngerjain pasti. Nggak ngeluh ya. Nggak akan ngeluh, karena dia udah nyaman Udah sama nyaman, kita. itu udah nyaman. Bikin nyaman dulu ya. Betul, kalau udah nyaman, pasti tugas yang akan kita kerjakan pun akan dikerjakan dengan Oke. baik. Jadi harus ada ikhlas dari siswanya dalam menerima ilmu dan harus ada ikhlas dari kita sebagai guru untuk diambil ilmunya. Oke. Gitu kira-kira kali ini. Oke, berarti memang, pembelajaran sosial emosional itu memang harus diterapkan ya, maksudnya bukan harus sih, kayak memang penting tadi tuh, Betul. seperti yang di awal bilang, Ya. tidak nampak tapi penting, bener gitu ya, tidak nampak tapi dapat dirasakan, dampaknya gitu, emang luar biasa nih. Oke, buat Mbak Guru, Mas Guru, atau siapapun yang nonton channel kita, mungkin ada yang mau kasih pengalamannya atau komentar terkait PSE ini, pembelajaran sosial emosional, bisa langsung ketik di kolom komentar ya, biar nanti kita saling bertukar pengalaman. Oke, kalau gitu dan jangan lupa untuk tetap nonton channel kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang, tetap di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Dadah!